Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang sedang bersama Ustadz Wahib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wiqar Kumpengan, Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, beliau ini adalah alumni Lirboyo atau Himasal, berarti anggota Himasal, nggih. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sahih, baik. Fiaunillah. Ini Himasal kan sedang lagi rame nih dengan Trans 7 gitu ya. Penasaran bagaimana perasaan seorang alumni Lirboyo gitu ya nanti ya, karena sebenarnya yang membuat perasaan ini pasti semua santri, semua pondok pesantren gitu ya, termasuk di pesantren saya di Elval Bayanarum sini juga pasti ikut prihatin lah dengan adanya tayangan Trans 7 yang seperti itu. Nah, apalagi nih yang bomnya adalah yang Lirboyo kayak gitu ya. Gimana Ustadz perasaannya? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'amdahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang saya pernah di Lirboyo 3 hari besar maksudnya. Dan alhamdulillah lulus. 3 tahun maknanya ya. Ya, karena 3 tahun itu bagi saya sangat sebentar, dan saat itu saya sebenarnya masih pingin di sana. Kebetulan begitu lulus, mau nggak mau harus meninggalkan Lirboyo karena derek dawuh kiai. Disclaimer dulu ya, biar tahu ini cara alumni Lirboyo merendahkan diri itu tawad. Kenapa beliau cuma 3 tahun di sana? Karena begitu masuk langsung ke kelas aliyah, langsung lulus. Jadi termasuk santri yang cepat dan berprestasi kayak gitu ya. Makanya, tapi bahasanya kayak gitu, mondoknya 3 hari. Tapi namanya sudah alumni berarti sudah menyelesaikan pendidikan di sana. Ya gitu. Terus kan Ustadz. Kebetulan saya tamat tahun 2005. Punya rencana ingin lebih mumpung lagi setelah lulus begitu kan, karena sudah tidak terikat dengan sekolah ya, ingin ngaji Ihya, ngaji Bukhari, ngaji yang gede-gede gitu loh di sekolah kan tidak dipelajari. Ada sebagian kitab-kitab yang besar yang tidak dipelajari di sekolahan. Sekarang ya kampus lah. Yang baru saya aliyah sekarang jadi mahatali begitu. Tapi kan walaupun di sana 3 tahun ya secara ini, tapi kan mestinya Lirboyo itu kesannya mendalam di sana. Oh, sangat. Begitu masuk langsung terkesan. Ya. Nah ya itu pada saat itu guru memerintahkan saya untuk meninggalkan Lirboyo sebagai guru bantu. Nah ini tahun pertama Lirboyo mengutus guru bantu keluar. Kalau nggak salah. Saya masih ingat pada saat itu saya diantarkan sama ini putranya Mbah Yai Anwar. Iya, satu mobil dengan Cak Atib. Saya masih ingat. Gitu ya, sama Cak Atib, Kiai Anas Rifai, Kiai Haji Anas Rifai sekarang jadi pengasuh pondok pesantren. Berarti sedekat itu dengan keluarga dalam ini. Bukan ya. Juga itu kebetulan saja. Saya adalah santri yang enggak apa ya, yang bisa dikatakan tidak khidmah. Iya betul. Makanya saya ingin khidmah setelah lulus begitu loh. Iya. Tapi khidmah dalam arti saya di dalam begitu, dengan tetap mumpung, tapi saya ingin ada arah ke sana. Tapi khidmahnya tugas. Iya, ternyata khidmah saya harus keluar dari pondok dan mengajar di salah satu pesantren di Banyumas begitu sampai akhirnya ya mau nggak mau harus keluar. Iya. Tetapi pada saat ini saya begitu banyak kesibukan juga jarang aktif di Himasal. Tapi ya teman-teman pasti insya Allah yang area sini gitu kan ya sama. Beliau itu mendirikan pesantren dan mengasuh sendiri, merintis ya. Jadi itu juga hikmah ya kan, dalam bentuk yang berbeda gitu. Dan ini hikmahnya kalau diceritakan Masya Allah
tolak belakang dengan yang diceritakan oleh Trans 7. Jadi gimana perasaannya? Oh, perasaan kalau apa ya namanya ya yang apa pesantren-pesantren yang baru ngerintis begitu kan, jauh berbeda dengan yang diceritakan di Trans 7. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang dididik oleh manusia alim yang dikritik oleh Trans 7. Uangnya sering dicuri oleh santrinya. Wah, santrinya banyak yang masya Allah bangunin susahnya minta ampun. Ada yang suruh sholat tidak mau, suruh ngaji tidak mau. Saya pernah lagi wiridan kayak gini. Itu kan asramanya kan belum ada kan, masih satu rumah dengan ayah saya dan ibu saya. Lagi wiridan kayak gini. Itu udah yang lewat di depan, nggak pakai baju sama sekali, alias bleaching. Karena main hujan, habis main hujan, dia nggak pakai baju, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, lewat depan saya tapi lari gitu. Saya kan kaget, masya Allah ini kan lagi wiridan, depannya itu. Separah itu ya. Iya, itulah di pesantren boro-boro yang berjalannya jongkok-jongkok kayak gitu, nggak sama sekali. Iya kan, kadang saya sendiri kalau habis subuh gitu kan masih habis subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajinya sama makhluk gaib. Belum pada datang. Nah itu gambarannya. Berarti kan semestinya Mas Syahih itu mengalami yang lebih berat dari itu. Iya, awalnya pasti seperti itu. Sekarang aja kan yang dikritik sama Trans 7 itu karena memang Trans 7 itu memang buta mata dan buta hati. Gitu ya. Jadi marah ya tadi ya. Tentu ya. Ini yang paling marah sebenarnya kan yang marah kan banyak kan, santri dari berbagai pondok pesantren. Iya. Kiai. Tetapi yang berkaitan langsung kan kebetulan Lirboyo. Dan Lirboyo itu macam-macam kan, ada kiainya, ada santrinya dan ada alumni. Kalau kiai saya yakin itu enggak seperti kita. Biasa saja. Karena kiai itu punya prinsip yang sudah susah dideteksi oleh manusia. Makanya kalau ulama warasatul anbiya. Kemudian yang kalau santri kan fokus ngaji kan, mungkin marah tapi tidak semarah alumni, karena alumni sudah di luar, yang harus bergerak memang alumni. Maksudnya Mas, maka yang kemarin tampil di DPR ya Mas alumni. Paling marah dan paling banyak responnya Mas. Seketika ada seruan boykot itu dan dengar ada opini seperti itu dari Trans 7, apa yang terpikir di pikiran jenengan Ustaz? Banyak, tapi yang paling jelas itu kan ketika ada sesuatu yang menimpa kita dan itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang paling pertama terbersih di dalam hati adalah salah apa saya, kesalahan apa saya ya Allah, sehingga Al-Khazini belum selesai kan. Ini adalah seperti ini, punya salah yang begitu besar ya Allah sehingga ditimpakan musibah sebesar ini buat kami yang dari dulu belum pernah dialami. Itu yang pertama. Setelah itu respon tulis boykot dan seterusnya. Nah, itu ya spontan begitu kan, spontan langsung muncul begitu saja. Jadi gimana? Kemudian setelah mendengar, kemudian merasa ada yang gak enak sih di hati gitu ya. Kemudian apa yang panjenengan lakukan? Silakan dijawab. Ya yang jelas begitu terdengar ataupun melihat stasiun televisi yang besar, punya power besar, yang disentuh adalah kiai kita. Mohon maaf, ada paket datang. Gimana? Ya, kiai kita yang disentuh dengan sentuhan yang sangat menyakitkan, pasti marah. Dan kemarahan yang muncul pada saat itu ya kita punya media paling cepat kan nulis.
dengan berbagai tulisan dan berbagai narasi lah tentunya, karena bikin video kan susah. Ini kita berkali-kali bikin ada tukang pakai, ada bocah nangis lewat, ada nangis, ada kamu, masya Allah ya, ini mau bikin video luar biasa susahnya. Nah ini juga termasuk dari respon yang pertama kali muncul, itu terus bagaimana, mungkin ini akan terus berlanjut sampai nanti tersusun ditutup oleh pemerintah. Jadi ada harapan terus Oh iya, sama saya berdoa sama Allah mudah-mudahan itu tertuju. Tuman nih bahasa Jawanya, tuman. Karena dulu udah pernah sebenarnya Trans 7. Ini kita bahas Trans 7 dulu ya. Dulu tahun berapa saya lupa, tapi yang jelas sebut saja namanya itu loh. Siapa, Zaskia Meka itu. Lengkap namanya saya, apa nama lengkapnya saya lupa. Terus satu lagi Teguh Wisnu itu ya, coba panjang banget loh ya, saya jenengan itu. Dulu kan pernah bikin nona. Ada satu program di Trans 7 pada waktu itu. Itu menyakitkan betul. Yang diserang saya itu. NU. Amalia. Iya, tapi karena itu begitu majemuk, begitu kompleks ya kan. Dan pada waktu medsos belum kayak sekarang mungkin ya. Sudah sebenarnya sudah ya. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta, masih ingat. Itu direspon, tapi responnya tidak seperti ini. Responnya juga lewat media pada saat itu, sampai demo-demo kayak sekarang. Tetapi dengan adanya demo pada saat ini hikmahnya banyak banget. Yang pertama, ini baru ada dalam sejarah demo sesejuk itu. Di tempat yang di demo di Transcorp apa ya? Trans Corporation. Ya, pokoknya di Trans 7 lah. Itu nggak merusak tertib, malah baca sholawat, hadiah fatihah, baca tawasul. Alfia. Di gedung DPR. Oh, di gedung DPR. Di gedung DPR. Tawasul bi Bang Abdul Karim dan Masyayikh dari Boyo. Insyaallah. Kemudian membaca Alfiyah, nggak merusak sama sekali. Bandingkan dengan demo-demo yang sebelumnya ya. Bahkan ada yang menjadi korban. Iya, ini perlu digarisbawahi, itu satu cerminan adab yang luar biasa lah ya. Menyampaikan aspirasi dengan santun walaupun disakiti sampai ke ulu hati. Justru itu yang berhasil. Gitu ya. Duduk bareng dengan DPR, duduk bareng dengan yang dikritik, dengan yang di demo begitu. Nggak sampai bakar-bakar, nggak sampai terjadi pengerusakan. Iya. Walaupun misalkan nanti kita bergerak, semuanya bergerak, tetap ada kemungkinan merusak, tetap ada. Karena santri juga nggak semuanya santun-santun. Ada santri yang menjadi preman kan, ada santri yang menjadi dukun. Ini santri-santri yang menjadi dukun ini belum mengeluarkan ilmu santet ya. Masya Allah ya, jadi masih sangat kondusif. Alhamdulillah, menahan diri walaupun tersakiti. Iya. Justru itu mungkin yang mungkin perlu ditiru kalau demo yang kalau mau demo seperti ini. Apresiasi undang santri iya, masa luar biasa. Kemudian juga mewakili kami semua yang mengurus pesantren dan tentunya seluruh santri dan para pecinta dunia pesantren lah kayak gitu ya. Salut buat Masal. Akhirnya berhasil ya, programnya kan dihentikan, termasuk pemutusan hubungan dengan PH ya, production house yang memproduksi video itu ternyata afiliasi dengan Trans 7 saja gitu ya. Nah kemudian selanjutnya bagaimana Ustaz? Setelah sudah seperti ini, masihkah ada lagi atau mau bercerita tentang sesuatu barangkali menyikapi konten tayangan itu, salah satunya ini dunia santri yang dianggap feodalisme, Ustaz, gimana? Baik, ya jalan jongkok, memberi amplop ke kiai, meminum bekas air kiai, air minumnya Pak Kiai, itu sebenarnya apa ini? Barangkali netizen perlu tahu ini, kenapa santri seperti itu. Baik, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini yang ada di dalam benak saya, unek-unek yang Masya Allah ya, di sini itu. Sebenarnya santri itu kan boleh dikritik, kiai juga boleh dikritik, tetapi mengkritik kiai mereka adalah
ulama, orang yang banyak ilmunya, yang sangat banyak ilmunya. Maka kalau mau mengkritik ulama pakai ilmu. Seharusnya seperti itu, tidak dengan caci maki seperti yang dilakukan oleh Trans 7. Begitu. Boleh mengkritik kiai, boleh mengkritik santri, boleh. Berbeda pendapat dengan kiai pun boleh. Iya, bahwa santri dan kiai itu manusia yang tidak sempurna lah ya. Betul. Tapi dengan cara-cara yang baik, dengan ilmu tentunya. Bagi yang pertama, kita harus tahu bahwa tentang jongkok ya, tentang berjalan jongkok atau kayak gini di depan kiai. Nggak berani menatap wajahnya kiai kalau tidak pada tempatnya. Walaupun ada anjuran dari Rasulullah, ya, siapa yang menatap wajah seorang alim, maka anda mar'a wajhi, maka seolah-olah dia menatap wajahku. Tapi nggak ada santri di depan kiainya kayak gini, lihatin mukanya terus, lihatin wajahnya terus, nggak boleh. Nah inilah yang namanya adab. Tetapi di lain dari itu, sebenarnya pesantren itu kan warisan daripada Wali Songo kan. Dan Wali Songo itu berasal dari mana? Dari keraton. Iya kan? Kita harus paham itu. Wali Songo itu dulu kerjasama dengan keraton, sehingga saya punya teman, beliau itu abdi dalam keraton Surakarta, Keraton Solo ya. Solo. Dia punya datanya. Dia sering ngobrol sama saya tentang kaitan keraton dengan perjalanan dakwah Islam di Nusantara tentunya. Termasuk adab atau adat. Iya. Itu ya. Bahkan dulu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Beliau ini kan orang-orang keraton kan. Sebelum menjadi raja. Itu kan sembah apa namanya ya, sembah taklim lah, sembah apa begitu terhadap sungkem lah ya. Sungkem. Bahkan jalannya kan wah lebih parah daripada santri-santri kan. Iya, di keraton kan kayak gitu. Ya, keraton bisa dilihat lah nanti. Sementara setelah itu para wali ini, sebenarnya wali ini yang mungkin banyak yang nggak tahu. Wali itu nggak dalam satu masa itu tidak cuma 9, tetapi yang kita tahu 9. Ada wali Ngajeng, ada wali Begel, dan ada wali Wingking. Itu masing-masing 9 orang. Berarti dalam satu masa ada berapa 9 kali 3 orang. Dan al-wali itu istilah yang diberikan oleh orang-orang keraton, yang dipercaya oleh keraton, kemudian diberi wilayah untuk berdakwah. Maka perkembangannya pesat karena didukung oleh ekonomi pasti kan, didukung oleh militer pasti, dan didukung oleh kekuatan-kekuatan lain karena dari keraton. Makanya pesantren itu tumbuh atau lahir dengan budaya keraton. Yang datang pun dulu malah orang-orang dulu yang datang ke para wali itu mungkin banyak yang cuma pakai gini apa namanya? Kemben, pura-pura pakai jilbab. Otomatis jalannya ya jongkok-jongkok begitu loh. Jadi ini sejarahnya seperti itu. Dan apakah seperti yang dituduhkan? Ini apa? Islam nggak ngajarin itu loh. Islam nggak seperti itu loh. Itu gimana nalarnya? Makanya ini nanti kemana-mana ya. Ini kemana-mana. Islam memang nggak mengajarkan harus seperti ini. Adab itu kan mutlak. Dengan cara apa kita beradab terhadap orang lain? Kita beradab kepada hewan, misalkan kita beradab kepada hewan kan nggak harus menghormatin kalau hewan lewat. Ya kan, kita hormat terhadap tumbuhan. Kita nggak harus salam terhadap tumbuhan, begitu kan? Makanya untuk masalah hormat terhadap ilmu masing-masing daerah berbeda. Di Timur Tengah mungkin kalau kalau bertemu dengan guru tidak seperti di pesantren berpelukan dan seterusnya. Kalau kiai di sini yang berani berpelukan yang sesama kiai loh. Yang sesama kiai tapi sama-sama satu level ya, satu kuku ya. Kayak mohon maaf ya Anwar dengan Yai Ida begitu loh. Itu kan berpelukan pantas. Tapi kalau misalkan panjenengan coba bertemu Kiai Anwar misalkan mau meluk. Sebenarnya kan bingung tapi kan nggak berani begitu loh. Itu kan adab. Ada rasa yang. Kalau boleh saat ini melukin Kiai semua. Kalau boleh. Tapi kan adab lah. Ada perasaan yang tidak tampak. Itu apalagi orang Jawa ya. Dari kejawaan lah ya. Jiwa Jawa. Lakin kalau misalkan dikaitkan dengan tauhid misalkan itu nyembah, enggak ada istilah nyembah.
Nyembah itu kan juga bahasa Jawa kan, bukan mengatakan bahwa kiai adalah Tuhan, kan tidak pernah seperti itu. Berarti kan hanya karena hormat. Jadi cara mengekspresikan hormat ya, sebagaimana dulu para wali yang mengajarkan Islam di sini, mereka memperlakukan penghormatan terhadap orang yang dihormati lah. Ya. Juga budayanya orang Jawa yang diajar loh. Ini mungkin para wali itu tidak pernah mengatakan kalau kamu datang ke sini jongkok, enggak kan? Tapi budayanya orang masyarakat umum datang ke para wali, di mana para wali ini adalah utusan dari keraton, otomatis jongkok lah. Iya kan? Dan mungkin ada perintah, makanya ini kiai itu, masya Allah ya, kiai itu harus ya luar biasa daripada manusia yang lain, makanya dia dikatakan sebagai kiai. Tidak boleh memanfaatkan takzim orang lain terhadap dirinya untuk kepentingan pribadi. Kiai tidak ada yang seperti itu. Kalau ada itu bukan itu kiai palsu kan? Iya. Godaannya tinggi banget tadi. Ada lagi istilah makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man alamani walau harfan insya'a ila akhir. Saya adalah budak dari seseorang yang pernah mengajariku walau satu huruf. Itu kan dalil untuk santri kan gitu ya. Iya. Nah ini juga kalau dimaknai kan juga tidak mungkin lah kita akan menjadi budak. Iya. Yang akan diapa-apakan kan tidak mungkin. Artinya itu istilah penghormatan dari seseorang yang diberi pengetahuan. Sedangkan dalil untuk kiai kan nanti ada sendiri. Ada sendiri, kiai ada sendiri. Makanya pas itu nggak pernah ngaji ya seperti itu. Jadi mestinya ini kan kalau jadi budaya santri yang menghormati kiai juga nggak usah sombong kan kayak gitu kan, karena udah ada ilmunya masing-masing, di mana dia posisinya, maka pijakannya sendiri-sendiri. Ya seperti kita dengan Allah lah misalkan. Kita mengatakan kamu cinta sama Allah, pasti jawab cinta. Tetapi kita harus tahu bahwa sebesar apapun cinta Allah kepada kita, masih lebih besar lagi cintanya Allah terhadap kita. Kita menghormati kiai sebegitunya, itu pasti lebih hormat lagi kiai ke santrinya. Dengan bentuk apa? Contohnya kiai itu menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan zahiron wa batinan, kita lagi tidur, kita lagi kaplean di pondok kalau lagi libur, kita lagi giming-giming ngobrolin cewek itu kan. Pesantren misalkan kan kalau lagi ngobrol-ngobrol kan biasa kayak gitu. Sewajarnya orang kayak gitu ya. Lagi mau santai-santai kan bujang-bujang. Itu kiai kita itu sedang apa? Berdoa. Bahkan santri-santri Lirboyo itu semuanya tahu. Kiai kita itu kalau malam tidak ada yang tahu. Itu sering itu mau ngitari pondok Lirboyo, padahal itu pondok Lirboyo besar banget. Mendoain semua santri yang ada di situ. Sementara kita sedang rokokan ambil. Kita ngobrol yang nggak jelas lah ya. Iya, kiai kita lagi nangis mendoakan kita. Nah itu kok dikatakan mengambil manfaat dari santri. Kalau masalah kaya, siapapun berhak kaya. Kalau masalah congkok-congkok seharusnya yang dikritik itu, mohon maaf, itu Habib Bahar bin Smith itu diciumin kakinya itu loh. Nah ini tidak dikritik sama Trans 7 pokok. Oh gitu ya. Itu jelas videonya ada itu diciumin kakinya sama santrinya. Kok nggak dikritik? Ada yang lebih dari itu ya. Itu parah. Tidak ada kalau kiai kita tidak ada yang membiarkan santrinya mencium telapak kaki. Kalau jalan dengan lutut. Mencium bagian sini, paha misalkan, itu mungkin masih dibiarkan. Tapi kalau kaki tidak. Tapi kalau itu Bahar bin Semut itu mohon maaf. Itu yang dicium kakinya. Tapi ini tidak dikritik. Artinya berarti sebenarnya itu ekspresi cinta dan penghormatan kepada para masyayikh gitu. Tapi tetap ada batasnya, masih dalam batas yang tidak melanggar syariat. Mau melanggar syariat yang mana? Kita tidak pernah takut terhadap kiai, kita tidak pernah mengatakan kiai adalah Allah. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa al-ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu memang pewaris para nabi, dan kita tahu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terkaya dan termiskin. Makanya kiai ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang kaya yang dicemooh. Soalnya kalau jadi kiai kan kalau kaya dicemooh, kalau miskin
hina kan? Namanya orang komentar bebas ya. Iya makanya. Tetapi kalau sudah keterlaluan ya harus dihajar. Oke, kemudian kalau amplop itu gimana? Nah, ini permasalahan amplop. Saya kembali, itu tidak semua kayak gitu. Tidak semuanya. Tidak semua. Ada yang sowan pasti ngasih amplop. Saya punya guru, sebut saja Gus Abbas. Kalau tidak percaya sekarang masih ada tuh, datang ke Buntet pesantren tuh Cirebon malam Jumat Kliwon Trans 7 itu siapa? Khairul Tanjung tuh datang ke Cirebon malam Jumat Kliwon tuh, yang datang ke sana berapa orang, khususnya kalau Kliwon itu ribuan orang, yang sowan berapa orang, yang ngamplop berapa. Padahal seluruh waktunya itu dari sore sampai pagi itu diserahkan untuk tamu semua. Siapa yang ngamplop, siapa yang tidak, pasti banyak yang tidak ngamplop. Itu biar tahu. Itu Gus Abbas. Dan Gus Abbas sendiri itu putarnya di Lirboyo. Ada kisah menarik tentang ini, tentang perampasan. Banyak. Juga. Saya pernah, saya kan sering ke Cirebon. Biasanya ya ini perasaan saya kan yang dibimbing batinnya. Manusia itu perlu bimbingan batin secara terus menerus. Khususnya iman ini kan, al imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang pasang kadang surut. Dan kalau tidak dibimbing, makanya alumni juga harus mu'alaqah secara terus menerus dengan guru walaupun sudah tidak di pondok. Nah, ini karena rasa terima kasih yang tinggi terhadap para masyayikh. Ya. Terus kemudian ada istilah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Semua tanpa guruku saya tidak akan pernah kenal dengan Allah sebagai Tuhanku. Makanya saya yang datang ke Buntet itu kan mendapat bimbingan, belum lagi ke Lirboyo. Itu rasanya pingin kalau dari segi lah. Pengen betul, tapi nggak seberapa itu yang perlu dicatat. Nggak seberapa, 50.000. Besar-besar 100.000. Paling kalau ada acara gede gitu kan, panitia yang berkumpulan orang banyak, kita bawa 2 bis, 3 bis datang ke sana. Itu dasarnya karena rasa terima kasih. Terima kasih yang begitu tinggi. Ya kayak sampai mungkin kemampuannya 100.000. Iya 50.000. Kalau santri yang kaya mungkin pengen 100 juta, apa ada larangannya ya? Ya nggak ada. Karena ingin terima kasih, merasa dibimbing lah, yang jelas kan dibimbing. Kita itu perlu bimbingan, perlu patok. Ya kan, di mana dunia ini sedang bergoyang ya. Kita perlu pegangan. Dan guru-guru kami itulah sebagai pegangan. Maka kita, dan guru nggak minta kan? Nggak minta sama sekali. Minta. Misalkan datang ke sana nggak ngamplop, nggak masalah. Emang pernah santri soal ke kiai nggak ngamplop kemudian dimarahin? Nggak ngamplop pun terus kemudian lu ngomong segini, jatah amplop soal ke kiai. Ya mungkin saja ada, tapi yang kiai palsu mungkin ya. bukan kiai itu. Oh, bukan kiai. Kalau kiai enggak. Kalau kiai enggak kayak gitu. Ya mana lah yang kayak gitu kan, maksudnya yang kalau sowan ditarif itu, kalau sowan kiai ini amplopnya sekian kan enggak ada. Bahkan datang enggak sowan, bahkan kalau banyak loh yang datang minta duit, banyak gitu. Ada yang malah minta duit. Iya. Mohon maaf, ini ada yang minta sampai puluhan juta loh. Dan dikasih. Ya. Saya nggak perlu sebut nama, tapi saya bisa nganterin ke sana. Iya kan, kayak gitu. Maknanya ada detail cerita. Oke. Barangkali perlu diketahui lebih mendalam lah ya, untuk khususnya untuk para jurnalis ya, bahwa jangan melihat yang terlihat di luar saja. Jadi cerita sebelumnya dengan kejadian yang terjadi itu apa kan gitu ya, asbabun wurudnya gitu. Baik, memang ini Quran juga ada ya yang dawuh seperti itu. Faqaddimu atau waqaddimu ya, baina yaday najwakum shadaqah. Kita tahu kiai itu enggak semuanya kaya. Kiai itu punya keluarga. Kiai itu punya kebutuhan. Di mana seluruh waktunya itu digunakan untuk ngurusin kita. Kapan beliau-beliau ini bekerja? Kiai tidak ada yang mendatangkan uang dari langit. Kiai itu tidak ada yang uang segini. Nah, itu dukun. Itu. Dukun palsu. Kanjeng Dimas. Nah, makanya tetap putranya kiai sekolah yang bayar. Iya, sama.
Kiai pakai mobil misalkan emang bensinnya pakai kencing. Maaf ini orang marah kayak gini ya Pak ya. Kiai nggak punya duit, datang ke teller, kredit, dan bayarnya pakai Fatihah. Kan enggak saya. Makanya kadang kiai lagi mikirin ekonomi, tiba-tiba datang tamu, ya kan? Tiba-tiba datang santri yang ngadu dan seterusnya. Ini kan perasaannya enggak jelas di sini loh ya. Betul, ini kan enggak jelas di sini. Waduh. Tapi sebagai kewajiban harus dilaksanakan. Makanya, ya Allah. Nah ini santri kecil ini. Sana main di luar lagi ya. Main sama ibu sana di dalam. Ini pondok yang paling berkah di sini saya kira. Santrinya luar biasa, kecil-kecil berkahnya banyak. Kalau mau berdoa di sini mustajab doanya. Kecuali kiainya. Iya. Lanjutkan ya Mbak ya. Oke. Ya seperti itulah. Kita lagi mikir yang ruwet, belum dimarahin istrinya, belum anaknya belum jajan, kita harus ngelayanin masyarakat. Maka ada dorongan dari syariat. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bahkan sebelum ngobrol, kasihkan dulu amplopnya, palingnya kayak gitu. Biar dia tenang. Nah, ya dia enggak kerja toh. Kayak itu enggak kerja, itu buahnya yang enggak kerja. Tetapi karena mungkin banyak orang-orang yang ingin membahagiakan kiai karena tahu betul posisinya dia tidak bekerja, akhirnya ada yang ngasih amplop, bahkan ada yang ngasih mobil, bahkan ada yang ngasih usaha. Kiai tidak usah usaha, ini saya kasih supermarket. Makanya kiai banyak yang punya Alphard dan seterusnya. Loh ini dihina. Iya kan? Ini masalah amplop. Banyak kiai-kiai yang masih ngerintis pesantren, dia tidak kerja, sementara waktu sudah harus dikerahkan semua untuk di situ, tidak bisa kerja kiai. Dan satu lagi, tidak bisa mendatangkan uang dari langit. Itu yang paling penting. Maka ketika kita bertamu ke kiai-kiai yang semacam ini, kemudian ngasih amplop, itu bahagianya kiai luar biasa. Dan itu bukan larangan agama ya? Bukan, sedekah memang anjuran. Malah anjuran. Anjuran mau berapapun sedekah itu boleh. Itu dianjurkan. Karena itu memang pokok ini tak setuju. Kali lagi itu. Dan ini tuh yang catatan yang paling penting. Kiai yang sedang puyeng ini mikirin kebutuhan, dimarahin istrinya dan seterusnya. Tiba-tiba datang. Kemudian sebelum temunya ngomong ngasih amplop dulu. Mohon maaf Kiai, ini saya ada uang 1 juta. Ini untuk panjenengan. Jadi sebelumnya nanti saya pengen ngobrol Kiai. Silakan. Lebih tenang. Tenang. Merokoknya juga anteng. Iya kan? Iya. Apa? Hadis-hadisnya, Quran-Qur'annya, ayat Al-Quran itu muncul semua ke sini. Coba kalau posisi lagi dimarahin istri, lagi mikirin santrinya yang beler-beler, mikirin listriknya mati, bangunannya belum selesai, dicemooh masyarakat ini uangnya gimana dan seterusnya. Tiba-tiba ada tamu ngadu ini itu kan ininya hadisnya pada ngilang. Makanya itu kalau kita ngasih sesuatu terhadap kiai, itu ada kiai yang sangat bahagia. Walaupun mungkin bagi kita nggak seberapa. Kadang gasnya habis, mau masak nggak ada. Tiba-tiba ada yang ngasih 100.000, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Dan dari kebahagiaan itulah kiai yang tadinya susah menjadi bahagia. Orang yang ngasih pasti dapat sesuatu yang di luar prediksi kita. Tapi jangan kayak Yusuf Mansur hitung-hitungan 100.000 kali 700, jangan. Dapat sesuatu dari Allah yang Allah sendiri yang akan memberi. Karena kita membahagiakan orang yang kebetulan berjuang di jalan Allah dan kebetulan sedang tercekik lehernya oleh kebutuhan, dan kita memberikan sedekah. Berarti kan sebenarnya santri bersedekah kepada kiai. Kemudian kiai sendiri kan nggak meminta, kayak gitu. Dan sedekah itu dorongan dari agama. Sedekah itu bukan larangan, ini bahkan sesuatu yang sangat baik. Adapun kemudian kiai menjadi berpunya, itu mah
nggak bisa dihindari. Iya. Nanti Berapa nggak semuanya ya, tapi iya, terus kayak gini lagi, Kiai. Nanti ada yang protes, kalau setawa kan sama fakir miskin, jangan sama Kiai yang mobilnya Alphard. Saya bilang kayak gitu. Untuk urusan fakir miskin itu kewajiban pemerintah. Iya kan? Iya. Ada Badan Amil Zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Lazisnu, ada Lazismu, ada lembaga-lembaga yang menarik donasi dari masyarakat dan uangnya miliaran. Nah itulah yang bertugas untuk fakir miskin. Nah kalau santri ngamplopnya paling-paling 50.000, 20.000 misalkan, itu ada memang yang ngasih 20.000, 10.000 juga ada. Kok dipermasalahkan? Sekali lagi pekok. Jelas gitu ya, masalah amplop ya. Masalah amplop itu memang tidak bisa dibantah. Itu bukan larangan dan justru bahkan dorongan dari agama. Kita ada lihat. Satu lagi yang syurbah. Mau minum bekas airnya Kiai. Nah, konsepnya bagaimana? Ini ada dua sebenarnya. Ada musafahah ya. Oh, musafahah. Kita salaman sama Kiai kan sampai cium-cium kayak gini kan. Kemudian ada lagi minum bekas air minuman Kiai. Nah itu ada hadisnya. Ada. Ya, hanya prakteknya yang berbeda. Tapi kalau minum ya sama lah, minum air bekas kan sama. Iya. Ya Rasulullah pernah minum, ya nggak dihabisin kemudian dikasihkan ke sahabat. Itu kan ada. Nah kalau santri kan nggak Kiai minum terus dikasihkan ini buat kamu kan enggak. Kecuali dalam konteks tertentu, misalkan ijazahan itu ada. Rata-rata kalau Kiai santri minum bekas airnya Kiai itu ya rebutan. Ya kan kayak misalkan Kiai lagi ngaji, sebelahnya ada air putih gitu kan. Setelah ngaji airnya tidak habis. Yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu yang dianggap tidak wajar oleh karena setuju hal oke itu. Nah, kemudian satu lagi musafahah, bersalaman dengan Kiai itu sampai cium tangan, ya kan, kiri kanan bahkan telapak tangannya kadang juga dicium. Nah itu santri-santri sebenarnya nggak cuma sama Kiai cium tangan, sama orang tua, sama yang lebih sepuh. Saya juga seperti itu sampai sekarang. Kiai atau bukan, kalau yang sepuh itu merasa nyaman ketika kita hormati dengan cara seperti itu. Itu budaya. Itu baik itu tadi. Baik, itu budaya kita menghormati yang sepuh dan itu ada anjurannya. Ada anjurannya. Laisa minna man lam yarham shaghiruna wa lam yuqir kabiruna. Au kama qol. Tidak termasuk dari golongan umatku manusia yang tidak mengasihi yang kecil, yang lebih muda dan tidak menghormati yang tua. Nah, cara menghormati itu yang berbeda-beda. Selain itu Kiai rata-rata punya hadis musalsal bil musafahah. Apa itu tuh? Nah ini dengerin saudara siapa? Khairul Tanjung. Kiai itu rata-rata punya hadis musalsal bil musafahah. Artinya Kiai itu pernah bersalaman dengan gurunya bersalaman lagi dengan gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rata-rata punya ijazah, bukan hanya pernah salaman saja, tapi punya ijazah, punya catatannya dan ada kalau mengecek. Kiai saya misalkan saya pernah bersalaman dengan Kiai Kafabih Mahrus Lurboyo dan Kiai Kafabih Mahrus pernah bersalaman dengan gurunya lagi. Siapa orangnya? Gurunya lagi siapa orangnya? Detail semua ada catatannya. Saya juga punya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak perlu di keluar-keluar. Ayo salaman dengan saya pernah salaman dengan Rasulullah. Tidak pernah kayak gitu. Apalagi dikomersilkan. Bayar, cium nih. Tapi itu memang sesuatu yang dianjurkan gitu. Iya, artinya itu. Selain menghormati, rata-rata Kiai punya hadis musalsal bil musafahah. Gitu. Apa intinya hadis musalsal itu, Ustaz? Dijelaskan kepada netizen. Ya jelas lah siapa yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Apa faidahnya lah gitu ya. Kita kesana ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah dan beriman, surga dan neraka. Coba dijelaskan kok tentu. Nah, ya, tentu surga lah. Nah itu kan harapan kita, syafaat. Artinya salaman itu bisa menjadi salah satu jalan kita masuk surga. Iya.
Dan memang perintah Rasulullah. Bukan perintah ya, dorongan lah. Dorongan dari Rasulullah. Man safahani ila akhirih. Saya lupa belakangnya, tapi mananya Dad? Siapa yang pernah bersalaman denganku? Nabi ya. Atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau bersalaman dengan dia lagi dia sampai ila yaumil qiyamah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu ada sesuatu yang sangat diyakini ya, dan ada hadisnya, ada dasar hukumnya bahwa bersalaman dengan orang yang ada riwayat keterhubungan ya, musalsal, merantai ya, bersalaman dengan sampai Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa jadi jalan surga gitu. Apalagi musalsalnya ini tercatat. Ada namanya dan diijazahkan. Artinya berarti kan karena Ustadz Wahib sudah pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan terhubung sampai Rasulullah, berarti nanti orang yang bersalaman dengan Ustadz Wahib juga ikut ke bawah masuk surga ya Tad. Amin. Amin. Karena gitu ya. Tapi kalau lewat saya nggak tahu ini. Nah, iya. Karena ini kan saya robinya kan banyak dosa ya. Itu mungkin ya Allah alam mudah-mudahan ya, dapat syafaat lah. Ya kita, iya yang jelas kayak gitu pengertiannya. Kenapa ada salaman dengan para kiai, para masyayikh, itu memang ada kayak gitu. Kita selain secara sosial itu adalah sebuah penghormatan gitu ya, adab, tata krama yang baik. Itu selain itu juga memang ada dasar hukumnya gitu ya, karena kita menjadi umat beragama kan mainnya masuk surga kan kayak gitu ya. Terus apalagi ya tadi yang surga ada dalilnya tuh? Ada dong, ada ya, ada. Namanya hadis musalsal bil bisyurba. Itu sama dengan hadis musalsal bil musafahah. Bukan rata-rata kiai punya sanadnya, punya catatannya rapih sampai Rasulullah. Tapi itunya sama ya, esensinya sama. Siapa yang pernah minum bekasku kayak gitu ya? Iya. Masuk surga. Iya. Nah, berarti orang yang pernah minum bekasnya Nabi, kemudian bekasnya dia juga punya efek yang sama, bisa menjadi jalan ridhonya Allah yang buat dia masuk surga. Nanti ada yang bilang, semuanya surga. Iya dong. Iya. Ini surga kabeh. Ya yang penting satu, beriman. Beriman. Walaupun nanti lama dikosongkan dulu di neraka kan nggak tahu. Iya, jadi seperti itu. Dan banyak lagi. Salah satunya apa namanya? Ditulang itu apa bahasa Arabnya itu? Tahnik. Saya juga pernah ditahnik sama Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi Abu ya. Dan beliau mengijazahkan kepada saya langsung, kemudian saya ditahnik. Beliau mengatakan bahwa beliau dapat ijazah dari Sayyid Muhammad kayak gitu. Bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Itu malah luar biasa. Dan cuma kiai dan saya yakin kalau ijazah turunan Nabi. Dari Al-Maghfurlah Abah Taifur Mawardi, Allah yarham, dari Sayyid Muhammad, pasti sampai Rasulullah. Tidak usah pakai catatan lain. Sudah pasti. Nantinya saya bisa mentahnik juga orang. Iya. Nanti saya tahnik. Karena sudah diijazahi, kemudian bisa mentahnik. Ya itu salah satu ritual-ritual yang sederhana, tetapi banyak sekali faedah dan maknanya, dan itu jadi keyakinan di kalangan santri gitu ya. Itu yang perlu dimengerti gitu ya. Iya. Terus apa lagi Ustaz? Kaitannya dengan 7 ya, dan santri, sedikit jawaban tentang beberapa poin-poin yang dianggap miring lah oleh setuju melalui opininya seperti itu. Sudah ada penjelasannya seperti ini kayak gitu ya. Kemudian barangkali ini juga Ustaz, sekarang kita coba melihat ke dalam lah. Tadi kan santri kiai itu perlu dikritik barangkali. Sekarang barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk ke kita sendiri lah kayak gitu ya. Kira-kira apa itu kritik untuk santri dan para teman-teman yang jadi kiai kayak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tetap mendapatkan juga masyayikh ya. Karena ini nanti kalau dimaknai
rawan ya bisa rawan. Ya. Mengkritik kiai itu boleh. Tapi ingat, kiai itu sudah dikritik terus-terusan oleh siapa? Oleh kitab-kitab yang beliau baca. Yang jelas kan seperti itu. Dan dikritik langsung oleh Al-Quran. Sering juga ditegur ya sama Allah dengan kejadian-kejadian yang dirasakan sendiri oleh kiai. Tetapi kalau orang lain mau mengkritik, ya silahkan. Tetapi ingat, bila ilmi, wabil adabi, dengan ilmu dan dengan bahkan kiai itu tidak melarang untuk berbeda pendapat dengan kiai, dengan gurunya. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya, iya kan? Bahkan kita sudah dicontohkan di dalam Alfiyah bahwa Imam Ibnu Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi itu terang-terangan di Alfiyah. Apa itu cerita? Alfiyah ini, saya ini lebih baik daripada Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti sebagai gurunya, walaupun itu banyak ada beberapa cerita kejadian setelah itu. Tetapi sampai saat ini kayak gitu masih ada. Iya kan? Itu sebagai contoh bahwa kita itu bukan budak kiai, bukan budak, tapi menghormati kiai. Nah itu loh. Kalau mau mengkritik silakan, tapi ingat itu bil adab wa bil ilmi, dengan ilmu. Terus kemudian dia itu maka seperti saya sampaikan di awal ya, itu tugasnya betul-betul berat. Selain memang mengerahkan seluruh waktu, harta bendanya dan semuanya untuk kepentingan santrinya kan tentunya. Beliau punya tanggung jawab yang lebih besar dari itu, yang beliau sendiri yang tahu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Di antaranya Kiai tidak mungkin memanfaatkan maqalah ana abdu man alamani walau harfan. Tidak mungkin menjadikan umat sebagai ladang dunianya, sebagai ladang hartanya. Saya akan mendapatkan idealnya seperti itu lah ya. Iya, saya pastikan kiai seperti itu. Kalau nggak seperti itu bukan kiai. Iya kan? Terus kiai itu sangat bangga ketika ada santrinya yang lebih alim daripada beliau sendiri. Iya kan? Beda kalau perusahaan kok punya karyawan kok lebih kaya daripada bosnya, ngamuk ya. Santet. Iya kan? Trans7 punya karyawan, ternyata karyawan keluar dari sono buat Trans8. Iya, Trans9 yang lebih keren, ini ngamuk ini. Iri dan begitu sebenarnya. Dia itu tidak demikian. Dari sisi lahir dia harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk kepentingan santrinya. Dari sisi batin dia tidak boleh memperalat santrinya. Tanggung jawab kiai dunyan wa ukhran, dunia dan akhirat. Lagian juga kayak gini, kalau masalah adab ini masih dipermasalahkan, mungkin Trans7 ini lebih suka model pendidikan yang muridnya itu kalau bicara sama gurunya kayak gini di depan mata, nanti tawuran, gurunya nyelentik dipecat. Ya mungkin Trans7 seperti itu, pinginnya kayak gitu. Yang ketika diingatkan karena salah oleh gurunya, kemudian meminta gurunya dipecat. Iya, mungkin Trans7 pinginnya yang kayak gitu, yang cocok ini. Pendidikan yang kayak gitu. Kalau pesantren itu mendidik lahir batin. Selain itu ada kelebihan pesantren daripada, mohon maaf, pendidikan non pesantren. Satu, pesantren memang lahir lebih dulu sebelum Indonesia merdeka. Lirboyo itu berdiri tahun 1910. Itu Khairul Tanjung masih jadi pupuk. Belum jadi padi ya, atau bahan pupuk. Sekarang melinting. Itu tahun 1910 sudah berdirinya tahun 1910. Kemudian di pesantren itu pendidikannya minal masuki ila yaumil qiyamah, sampai dari dia masuk sampai hari kiamat itu terus-terusan. Lewat apa lagi ya? Mohon maaf, kalau guru-guru yang non pesantren pernahkah ketika malam-malam menangis mendoakan santrinya? Ya mungkin ada lah. Ya mungkin ada mendoakan murid-muridnya. Karena seperti ini juga kan asatid di pesantren. Ini mohon maaf ya Pak, ya memang seperti itu. Memang banyak pesantren-pesantren yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banyak lah. Lebih banyak yang tidak. Itu pasti itu kan. Karena ini prosedurnya juga ini
si Malakama prosedurnya. Betul. Saya kan lagi ngeritis kayak gini ya, Pak. Mau bikin proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang lumayan begitu kan. Syaratnya harus punya izin operasional. Seharusnya harus punya izin operasional. Bikin izin operasional harus punya asrama Harus dulu. punya asrama, Harus punya tanah wakaf, punya yayasan, semuanya pakai uang, nggak pakai upil, nggak pakai fatihah. Padahal tujuannya minta bantuan supaya punya asrama. Iya, kan kaca itu kan. Dilematis ya. Dilematis. Akhirnya nggak mengakses pemerintah kan? Nggak Iya, bisa. kita nggak. Paling kita kan dari orang, dari masyarakat 100.000, 200.000, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, seandainya ataupun banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pesantren, tetapi itu kan fisik. Bantuan fisik kan bikin gedung lah, bikin ini, bikin itu, tapi gurunya pernah nggak dibikinkan oleh pemerintah? Ada, tapi 100.000 bulan itu kan dipotong pajak. Iya, ada lah berarti kan. Iya, tapi itu kan juga baru berapa tahun. Iya. Bayangkan lah, mohon maaf ini pegawai negeri lah, guru-guru negeri, berapa gajinya? Kalau mau bandingin lah, sudah kan. Guru dini ya, guru pesantren itu kan. Itu nggak ada 100.000, itu 100.000 nanti dipotong ini itu kan. Per bulan wajar nggak, padahal dia ngajarnya full 24 jam. Nah ini, makanya ada perbedaan karakter. Kita itu dididik bukan hanya mengetahui informasi yang kita dapat, tetapi batin kita yang dididik. Diposisikan dengan posisi seperti itu, toh masih banyak orang yang ikhlas mengajar. Belum lagi di kampung-kampung yang paginya ke sawah, sorenya cari rumput, malamnya harus ngajar Dan tanpa diminta. Nanti kalau malam Idul Fitri dapat zakat fitrah, dihukumi haram. Iya, banyak di kampung-kampung kayak gitu kan, kiai yang di kampung yang nggak masuk dalam daftar insentif itu kan, gajinya kan 1 tahun sekali kalau fitrah. Banyak yang fitrah ke situ. Karena apa? Ya selama ngajar nggak pernah digaji. Bahkan yang ngaji aja kan nggak pernah gaji. Makanya gajinya itu setiap 1 tahun sekali. Ketika dapat zakat fitrah, dapat 50 kilo, dapat 1 kintal misalkan, karena yang ngaji banyak. Nah itu dikatakan haram, haram zakat fitrahnya dengan berbagai alasan. Kan memang seperti itu. Terus lagi banyak banget ini, seberat itu lah ya. Iya. Yang jelas seberat itu peran kiai itu memayungi masyarakat, dan bahkan apa-apa yang tidak di cover oleh negara sering di cover oleh kiai dalam senyap. Ya, Dalam senyap. ya kayak gini lagi juga, Mbak. Kalau masyarakat kita urusan spiritual, ada yang tidak baik, yang dituntut siapa? Pendidikan pesantren, ya kan? Wah, ini dari santri kok kayak gini. Kalau ada kerusakan moral, yang disalahkan, yang bertanggung jawab, ya kan? Tapi ada sumber daya ya, sumber dana itu arahnya bukan ke pesantren, dan itu kami ikhlas. Semuanya ikhlas. Karena santri kiai itu percaya bahwa semuanya milik Allah, walaupun kebagian sedikit. Kok masih kan makanya ngamuk. Berarti orang ikhlas dan ngamuk. Ini bukan masalah ikhlas, tapi sebagai marwah kiai kita, sebagai penghormatan kita terhadap kiai. Kalau ini dibiarkan, ini kita juga harus berang. Kadang ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mansuh, di ayat saif, yang tidak bisa diajak kerjasama. Dari dulu kan kita nggak pernah mempermasalahkan program-program Trans 7 kan. Selalu cuma kayak gitu kan, hai programnya kan. Itu no problem. Trans 7 silakan mau apa, kita tetap ngaji. Nggak masalah. Trans itu nggak pernah menampilkan setiap seminggu sekali dunia pesantren. Ya monggo. Tapi ketika sudah menyentuh dan itu isinya ada caci maki, penghinaan, maka harus dilawan. Dan itu juga sebenarnya kan melanggar hukum juga ya, hukum nasional kita.
Belum undang-undang, saya nggak tahu lah undang-undang apa yang dilanggar, yang jelas itu sudah menyakiti kami. Terus satu lagi Mbak, yang mumpung saya ingat ya, itu kiai bisa dikritik. Bil ilmi wa bil adabi. Nah, itu. Santri pun ya juga boleh dikritik. Boleh dikritik santri boleh. Bagaimana cara mengkritik kiai? Memang ada ini masalah berkah-berkah ini kan, rohan, keberkahan dan seterusnya. Itu berkah memang ada, tetapi berkah tidak bisa diukur. Berkah tidak bisa diukur dan tidak bisa ditimbang. Keberkahan itu ada dan nyata. Banyak santri-santri yang ngajinya mohon maaf kurang mumpung di pesantren, keilmuannya kurang banyak di pesantren, tapi begitu pulang jadi kiai. Tetapi tidak sampai sini saja. Tetap saja santri tidak boleh mengandalkan berkah, tidak mau belajar. Itu tuh catatan untuk santri. Iya, ini santri juga harus begitu. Alasannya dia khidmah, akhirnya malas belajar. Ya oke, mungkin sampean nanti dapat berkah pulang jadi kiai, tapi kiai yang bodoh. Iya kan? Kiai yang bodoh. Mungkin di pesantren khidmah dan khidmah saja. Sebenarnya dia bisa belajar. Sebenarnya dia bisa ngomong, tapi dia tidak mau ngomong. Pulang jadi kiai, ditanyain masalah masalah ja'al mani' zalal mani', bingung dia. Ditanyain masalah waris, bingung lagi. Ditanyain masalah urusan buyuk, jinayah, ada kirot, ada syirkah, ada hewalah dan seterusnya, bingung. Ya, tapi kiai bingung. Berarti dia sedang mengkritisi santri yang kurang mumpung dalam belajarnya ya. Iya, maksudnya belajar hanya mengandalkan barokah, mencari berkah, tapi meninggalkan kewajiban yang pokok. Mengkambing hitamkan barokah demi kemalasannya, gitu. Oh, berarti menutupi kemalasan dengan dalih barokah. Nyari berkah. Iya, ya berkah itu ada dan nyata. Kita pun semua santri pasti ingin berkah dari kiai. Rohan demi keberkahan, khidmah demi berkah. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan keberkahan dan meninggalkan kewajiban. Jadi harus ini ya, satu dengan yang lain harus sinergis lah ya. Ya ini ngeritik santri seperti ini, insya Allah tidak marah. Kalau ada yang marah sini. Iya. Harus bersungguh-sungguh ya. Iya, santri. Adik-adik santri, teman-teman santri. Karena saya sendiri juga menyesal dulu. Nggak mumpung begitu loh. Padahal sudah sealim ini loh. Enggak alim. Masih menyesal juga ya. Iya, nggak alim. Saya masih banyak yang nggak tahu. Urusan waris bingung saya. Kalau masukan untuk kiai? Wah, kalau kiai sudah banyak masukannya ini ya. Otomatis seperti saya sampaikan tadi bahwa kiai itu sudah dikritik oleh siapa? Oleh kitab yang beliau baca. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu kiai pasti takut itu. Begitu besar murka Allah terhadap kalian ketika kalian berbicara tetapi kalian sendiri tidak melakukan. Itu takut betul. Banyak lagi itu, Mbak. Ada lagi. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sementara kalian tidak peduli dengan kebaikan terhadap dirimu sendiri. Apa kamu tidak mungkin? Dia takut itu. Belum ihya yang dia baca, belum mau'izatul mukminin yang dia baca, belum kitab-kitab yang lain yang beliau baca. Itu kritikannya terus tanpa henti. Tetapi kalau orang lain yang mau mengkritik, silahkan tetap diperbolehkan. Tapi ingat, bil adabi wa bil ilmi, dengan adab. Ya, untuk closing Ustaz, penutup kita sudah hampir 1 jam durasinya. Oh iya, lama ya? Lumayan lama ya? Lumayan. Baik. Singkat, padat, jelas. Baik, tersetuju. Semuanya yang ada di Trans 7, kiai, santri, non santri, alumni, semuanya adalah satu. Itu yang paling penting. Min turabin ila turabin, dari debu dan akan kembali menjadi debu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ketika di padang mahsyar mengucapkan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan andai saja saya menjadi debu. Dan satu lagi bahwa kita itu satu umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya mendapatkan menginginkan satu hal, yakni syafaat beliau. Maka
ketika mau bertindak, apalagi punya mulut yang besar seperti tadi, kan mulutnya besar, ketika dia bicara yang nonton banyak gitu loh. Itu seharusnya berpikir terlebih dahulu, berkali-kali lah. Iya. Cek terlebih dahulu, jangan hanya mikirin rating. Masuk itu juga berlaku untuk kita. Iya. Ya. Barangkali ada kekurangannya, kita mohon maaf juga. Iya, mohon maaf nih, karena ini juga banyak nama yang disebut. Iya. Barangkali kita juga salah persepsi. Gitu. Ya, karena kita lagi marah ya mohon maaf ya. Jadi ya, nadanya seperti ini. Ini ekspresi yang kita keluarkan. Ini saya mencoba mengudal dari santri alumni Lirboyo gitu ya. Dan mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Amin. Kita semuanya. Dan kita cukupkan dulu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.